Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rini Saputri dengan NPM H1A 025007 sebagai host. Perkenalkan, nama saya Medisha Floren dengan NPM H1A 025053 sebagai narasumber. Saya Ala Zafira Uzmi dengan NPM H1A 025001 sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Ezel Irham Wijaya dengan NPM H1A 025047 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Zaid Rashid Aulia dengan NPM H1A 025033 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Azhar Rahma dengan NPM H1A 025009 sebagai narasumber. Halo teman-teman pendengar, selamat datang kembali di podcast Dimari di sini bersama Ririn. Hari ini saya akan membahas tentang dilema yang mungkin pernah terjadi atau sedang dihadapi nih teman-teman, yaitu bekerja sesuai passion tetapi gaji kecil atau bekerja tidak sesuai passion tetapi gaji besar. Nah, dilema ini bukan hanya tentang soal uang tetapi juga tentang kebahagiaan, masa depan dan juga tujuan hidup. Nah, untuk membahas hal ini saya sudah bersama 5 narasumber hebat, yaitu ada Kak Disha, Kak Alda, Kak Jiji, Mas Zaim, dan juga Mas Ezel. Tanpa basa-basi lagi, mari kita tanyakan Mas Zaim. Menurut Mas Zaim lebih pilih mana nih antara bekerja sesuai passion tetapi gaji kecil atau bekerja tidak sesuai passion tetapi gaji besar? Silakan Mas Zaim. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih memilih untuk bekerja tidak sesuai passion tapi gaji besar. Ya, karena kita tahu saat ini Indonesia kondisi ekonomi tidak sedang stabil. Banyak sekali lulusan dari contohnya bidang seni, ekonomi, ataupun bidang lain yang mereka banyak akhirnya lintas jurusan. Walaupun pendidikan mereka awalnya mungkin contohnya di bidang ekonomi, mereka bisa lintas jurusan karena ketidaktersediaan yang namanya lapangan kerja. Mereka memilih untuk keluar dari passion mereka, mencari pekerjaan lain yang walaupun tidak sesuai passionnya, itu menjanjikan untuk masa depan mereka. Gitu. Kalau menurut saya, kalau bicara soal kerja, banyak orang yang masih menimbangnya hanya dari soal gaji. Padahal kalau misalkan kita bekerja sesuai passion, kita bisa memberi lebih dari nilai yang angka si gaji itu. Saat kita mencintai pekerjaan yang kita jalani, ada semangat dan energi yang terus hidup setiap hari meskipun kita menghadapi tantangan dan tekanan. Passion membuat kita rela belajar lebih, bertahan lebih lama dan bahkan menemukan kebahagiaan di tengah kesibukan. Uang memang penting untuk hidup, tetapi kepuasan batin, rasa bangga dan kesempatan untuk berkembang dari pekerjaan yang kita cintai seringkali menjadi bahan bakar utama untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Adakah mungkin dari narasumber lain yang ingin menenggah atau mungkin mendukung pertanyaan dari Kak Alda? Ya boleh Mas Ezel. Kalau menurut dari saya lebih setuju dengan pendapat dari Mas Zaim, yaitu bekerja dengan gaji yang lebih besar meskipun tidak sesuai dengan passion yang kita miliki. Karena menurut survei dari Badan Ketenagakerjaan Indonesia, ini sekitar 19% dari penduduk Indonesia yang bekerja sesuai dengan passion yang mereka miliki. Artinya sebagian besar atau 81% penduduk Indonesia itu bekerja tidak sesuai dengan passion yang mereka miliki. Lalu menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia mengatakan bahwa gaji UMR Indonesia sekarang adalah berkisar sekitar Rp3.300.000. Dan dengan gaji segini, maka saya rasa tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, apalagi jika digunakan untuk memenuhi kehidupan keluarga dan yang lainnya. Maka dari itu saya lebih memilih untuk bekerja dengan gaji yang besar meskipun tidak sesuai passion dibanding saya harus bekerja dengan passion yang saya miliki tapi dengan gaji yang lebih kecil. Menyanggah pendapat Mas Ezel. Baik, itu tadi Mas Ezel kan tadi bilang kalau ada 81% orang itu bekerja sesuai dengan gaji yang besar tapi tidak sesuai dengan passion, benar? Ya. Nah, tapi apakah ada survei mengatakan kalau 81% orang ini melakukan pekerjaan itu dengan bahagia, dengan sesuai keinginan hatinya? Karena banyak peluang yang dicari di dunia ini, tidak hanya soal uang saja.
Namun banyak juga orang yang mengejar pekerjaan itu untuk kepuasan batinnya, untuk keinginan hatinya. Ada beberapa orang yang lebih memilih untuk bekerja sesuai passion itu karena ia ingin lebih bisa mengeksplorasi, mencoba berkesempatan untuk mencoba hal-hal baru yang sesuai dengan keinginan hatinya. Banyak juga kok orang-orang yang bekerja sesuai passion itu mendapatkan gaji yang cenderung besar, seperti art director atau seperti influencer atau youtuber. Itu kan bekerja sesuai passion tapi juga mendapatkan gaji yang besar, begitu. Menarik semua nih pendapat teman-teman. Ada lagi nggak yang mau berpendapat mungkin dari Kak Jiji? Oke, menarik sekali sih semua pandangan dari narasumber sekalian. Menurut saya, inti dari dilema ini adalah mendefinisikan apa sih itu kesuksesan sebenarnya. Bagi sebagian orang, sukses adalah memiliki banyak uang. Sedangkan bagi orang lain, sukses adalah merasa puas dengan hidupnya. Kita perlu mempertimbangkan juga kesehatan mental. Apakah stres karena mengejar uang sebanding dengan kebahagiaan jangka panjang? Di sisi lain, apakah terus-menerus hidup pas-pasan demi passion itu sehat? Yang paling penting adalah memahami diri kita sendiri. Cari tahu apa yang paling kita butuhkan dalam hidup. Jangan lupa, passion itu bisa berubah dan kebutuhan finansial juga bisa bertambah. Pilihlah jalan yang paling membuat kita merasa nyaman dan tenang. Wah, menarik banget nih. Kita udah mendengar dua dari sudut pandang yang berbeda dari dua narasumber. Kalau menurut saya sih tetap tergantung ke perkataan saya sebelumnya sih ya. Dari tergantung bagaimana kita mengambil keputusan dan bagaimana cara kita menyikapinya. Karena setiap keputusan yang diambil itu kembali ke diri kita masing-masing. Menurut saya, inti dari dilema ini adalah mendefinisikan apa sih itu kesuksesan sebenarnya. Bagi sebagian orang, sukses adalah memiliki banyak uang. Sedangkan bagi sebagian orang yang lain, sukses adalah merasa puas dengan apa yang dimiliki dalam hidupnya. Kita perlu mempertimbangkan juga kesehatan mental. Apakah stres mengejar uang sebanding dengan kebahagiaan jangka panjang? Di sisi lain, apakah terus-menerus hidup pas-pasan demi passion itu sehat? Yang paling penting adalah memahami bagaimana diri kita sendiri. Cari tahu apa yang paling kita butuhkan dalam hidup. Jangan lupa, passion itu bisa berubah dan kebutuhan finansial juga bisa bertambah. Pilihlah jalan yang membuat kita merasa nyaman dan tentunya juga tenang. Nah, dari beberapa pandangan narasumber ini, kita melihat bahwa tidak ada jawaban yang salah, teman-teman. Ini semua tergantung pada prioritas individu masing-masing. Jadi, keputusan ada di tangan kita semua. Yang penting kita harus menyadari setiap konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Jadi kuncinya ada pada keseimbangan antara kebutuhan finansial dan juga kepuasan hati, seperti itu. Wah, nggak kerasa ya obrolan kita udah lumayan panjang nih. Terima kasih banyak buat narasumber yang sudah meluangkan waktu dan juga sharing-sharing kepada penonton semua yang ada di sini. Dan juga kita udah mendapatkan insight yang baru. Dan juga, wah, obrolan kita tadi seru banget nih. Udah panjang juga. Dan juga terima kasih banyak untuk narasumber sudah meluangkan waktunya dan juga sharing-sharing kepada kita semua yang ada di sini. Semoga kita semua mendapatkan insight yang baru. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa stay tune ya. Oke, bye-bye.